Perkenalkan, nama saya Maria Monica Galinggi dengan NIM 2225286 kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mengkonstruksi konsep geometri menggunakan GeoGebra, yang mana konsep geometri yang akan saya berikan yaitu adalah persegi panjang. Berikut penjelasannya. Baik, untuk langkah pertama kita dalam mengkonstruksi geometri persegi panjang menggunakan GeoGebra yaitu kita buat lingkaran yang berpusat di titik A dengan berjari-jari di AB. Lalu setelah itu kita buat juga titik yang menempel di keliling lingkarannya, yaitu misalnya di sini C. Setelah itu titik C dan B kita buat garis yang memotong antara titik C dengan B. Nah, ini kita buat garisnya. Dimana yang memotong titik C dengan B itu titik C dengan B itu yaitu adalah garis F. Nah, setelah itu kita buat garis tegak lurus yang tegak lurus dengan garis F tapi di titik C. Nah, di sini berarti. Setelah itu di sini juga ada kita buat juga garis tegak lurus yang tegak lurus dengan garis F dan tapi dia di titik B tegak lurusnya. Kita buat dari sini kita bisa lihat bahwa perpotongan antara titik C dan B itu kita lihat dari garis G-nya itu dia berpotongan dengan keliling lingkaran yang ada di sini, sehingga bisa kita taruh perpotongan antara keliling lingkaran dengan garis G yaitu adalah di sini kita taruh titiknya itu D. Lalu begitupun dengan garis F, di mana garis F ini juga berpotongan dengan keliling lingkaran A, yang mana kita taruh juga di sini misalnya yang berpotongan itu di titik E. Setelah itu kita bisa buat juga garis potong antara titik D dengan E. Jadinya seperti ini. Dari sini bisa kita lihat bentuk dari persegi panjangnya bisa kita lihat. Namun untuk lebih memperjelas kita buat poligon dari titik D ke titik C, lalu ke titik B, lalu ke titik E, lalu ke titik D. Nah, ini sudah terlihat yang warnanya berbeda ini merupakan persegi panjang. Untuk itu yang akan kita konstruksikan itu kan yang persegi panjang aja, yang sisanya mungkin bisa kita hilangkan. Di sini kita bisa hilangkan garis-garis yang tidak kita butuhkan. Ini misalnya yang D kita hilangkan dengan pencet klik kanan mouse, lalu pencet checklist dari show object itu kita nonaktifkan. Lalu yang garis H juga kita nonaktifkan show objeknya, lalu yang garis I juga kita nonaktifkan, lalu yang garis G juga kita nonaktifkan. Begitupun dengan lingkaran tadi kita nonaktifkan. Nah, di sini kita bisa lihat juga di sini ada pusat lingkaran juga bisa kita nonaktifkan. Nah, di sini sebenarnya kita sudah bisa mengkonstruksi ya untuk daripada persegi panjang tersebut. Namun di sini mungkin saya mau membuktikan secara definisi persegi panjang apakah benar bahwa dia hasil dari konstruksi saya ini merupakan persegi panjang. Nah, di sini yang pertama itu definisi daripada persegi panjang itu adalah memiliki dua panjang sisi yang sama panjang. Nah, ini mungkin kita bisa buat nilai daripada sisi-sisi dari persegi panjang ini. Misalnya di sini DE kita pencet kanan, baru show labelnya itu kita pencet value. Nah, ini akan muncul nilainya. Begitupun yang D, kita pencet cari yang value, lalu yang C, yang garis C, kita lihat value-nya, kita munculkan value-nya. Begitupun dengan yang B, klik kanan, baru setting, baru show label, pilih yang value. Nah, di sini sudah terlihat bahwa hasil daripada persegi panjang tersebut, hasil daripada panjang sisi-sisinya itu sudah terlihat, di mana sisi DE memiliki panjang 10,56, lalu sisi CB memiliki panjang 10,56. Nah, di sini kan bisa lihat ya bahwa DE itu panjang sisinya sama dengan CB. Ini membuktikan bahwa
satu pasang ini memiliki panjang yang sama. Lalu ada pasang yang kedua lainnya, yaitu pasang sisi dari DC dan panjang sisi dari EB, di mana panjang sisi DC itu sama dengan 5,32 dan panjang sisi EB itu 5,32, sehingga ini membuktikan bahwa panjang sisi DC itu sama dengan panjang sisi EB, sehingga dapat dibuktikan bahwa persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu DE sama dengan CB, DC sama dengan EB. Lalu setelah itu saya akan membuktikan juga dengan bahwa persegi panjang itu memiliki sudut-sudut yang sama besar. Dan misalnya kan di sini kan ada 4 titik sudut. Nah, ini 4 titik sudut ini kita mau cari berapa sih besar sudutnya. Kita pencet angle, lalu sini kita klik, langsung keluar besar daripada titik sudut tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat titik sudut B hasilnya 90 derajat, titik sudut C hasilnya 90 derajat, begitu pun dengan titik sudut E hasilnya 90 derajat dan titik sudut B hasilnya 90 derajat juga. Ini membuktikan bahwa persegi panjang yang kita konstruksi ini memiliki 4 sudut yang sama besar, sehingga bisa dikatakan juga ini persegi panjang. Lalu ada yang ketiga, yaitu dikatakan persegi panjang jika memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Nah, di sini kita bisa buat diagonalnya dari titik D ke titik B, titik E ke titik C. Nah, ini kita mau lihat kan itu besarnya panjangnya itu sama apa tidak, sehingga kita cari nilainya. Yaitu dengan mengklik diagonal CE dulu, lalu pencet kanan, setting, show label, value. Nah, itu dia nilainya itu 11,85. Begitupun dengan garis yang lainnya, garis diagonal yang lainnya, show label, value. Ternyata diagonal pada persegi panjang ini memiliki panjang yang sama, yaitu diagonal DB sama dengan diagonal DE, yaitu 11,85, sehingga dapat dibuktikan bahwa persegi panjang yang telah kita konstruksi ini dapat terbukti menggunakan GeoGebra. Misalnya di sini kita gerak-gerak sana sini, itu nilainya pasti akan menyesuaikan dan sama hasilnya. Dimana kan seperti yang tadi kita jelaskan, D itu memiliki panjang sisi yang sama dengan CB, yaitu 15,24, lalu di sini 15,24. Itu pun dengan DC memiliki panjang sisi yang sama dengan EB, yaitu 7,75. Begitupun persegi panjang ini memiliki 4 besar sudut yang sama, yaitu besar sudutnya 90 derajat. Begitupun persegi panjang ini memiliki perpotongan dua diagonal yang memiliki sama panjang, yaitu diagonal DB sama dengan diagonal CE, yaitu sama dengan 17,1. Sehingga konstruksi geometri persegi panjang dapat terbukti menggunakan GeoGebra. Mungkin itu penjelasan saya mengenai bagaimana mengkonstruksi dan pembuktian konsep geometri pada persegi panjang menggunakan GeoGebra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.